Di masa ketika manusia sudah terbiasa melakukan perjalanan antar bintang, alur cerita film diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat antariksa yang membawa 40 penumpang termasuk satu penjahat berbahaya bernama Riddick. Mereka sedang dalam mode tidur panjang atau biasa disebut dengan cryosleep dan menunggu untuk bangun ketika sudah sampai di planet tujuan. Tak diduga terjadi insiden ketika batuan meteor kecil menembus pesawat mereka yang mengakibatkan sang kapten maut hingga menyebabkan sang co-pilot wanita bernama Pry terbangun dari tidur panjangnya, sehingga ketika pesawat mengalami kritis dan akan mendarat di planet tak dikenal, Pry pun berupaya untuk mendaratkan pesawatnya dengan selamat meski harus melepaskan sebagian kabin penumpang untuk mengurangi bobot pesawatnya. Sebagian besar badan pesawat pun hancur, di mana John sang polisi yang bertugas mengawal Riddick pun langsung terkejut saat menemukan tawanan yang sudah tidak ada di sana, sehingga ia pun mulai berkeliling pesawat dan Hurt one of these days. It ain't gonna be me. saat keluar, Pry baru sadar jika sebagian besar penumpang tidak selamat, namun mereka masih beruntung mendarat di planet ini karena masih ada oksigen yang masih aman untuk dihirup. Was all right. Thanks very much. Yeah. Yang menarik adalah dari sekian penumpang yang masih selamat, 4 di antara adalah saudara muslim bernama Imam bersama dengan 3 putranya yang berencana untuk tapakur dengan cara berkeliling antariksa yang meski tidak ada air dan tidak mengetahui waktu sholat, mereka tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dengan tayamum dan sholat berjamaah. Dia bernama Paris, seorang penjual barang-barang antik yang kebetulan membawa satu kotak berisi penuh minum beralkohol, sehingga ia dan kawan-kawan non-muslim lainnya setidaknya tidak akan kering tenggorokan, meski alkohol sebenarnya hanya semakin memperparah tingkat dehidrasi. Tanpa mereka sadari, Riddick sedang berusaha meloloskan diri dengan cara mematahkan tulang sendi bahunya sendiri, sehingga ketika John kembali, Riddick sudah tidak ada di sana, yang membuat John dan kawan-kawan harus melakukan pencarian. John pun langsung menceritakan kepada semua orang tentang latar belakang Riddick yang sangat berbahaya dan bisa saja mengendap-endap memburu mereka di malam hari, sehingga ia pun berhasil membuat semua orang kompak melakukan pencarian terhadap Riddick sekaligus mencari sumber air yang dipercaya ada di suatu tempat. Saat akan berangkat itulah mereka baru sadar jika planet ini memiliki 3 buah matahari, 2 yang berwarna putih kekuning-kuningan dan 1 yang berwarna biru, sehingga dengan kata lain planet ini akan terus siang benderang dan tidak akan ada pernah malam hari sama sekali. For water, we should leave soon, before nightfall while it's cooler. Setelah berjalan beberapa menit, mereka akhirnya menemukan sebuah pohon yang berarti jikalau ada pohon, maka akan ada air. Tetapi saat didekati, ternyata itu bukanlah pohon, melainkan tulang belulang makhluk hidup raksasa yang sudah lama mati di padang pasir ini. Communal graveyard, perhaps, like the elephants of Earth. Beberapa saat berlalu, sampailah mereka di suatu camp milik para penjelajah angkasa yang sepertinya tinggalkan secara tiba-tiba. Hal itu bisa dilihat dari beberapa benda yang masih bisa digunakan, seperti mesin pompa air dan sebuah pesawat kecil yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan planet ini. Tak hanya itu saja, Pry bahkan menemukan miniatur tata surya planet ini dan menemukan sebuah fakta bahwa memang tidak ada malam hari di planet tersebut.
Sementara itu, di lokasi pendaratan kita akan diperkenalkan pada salah satu penumpang bernama Jig yang sedang menggali tanah untuk mengubur para penumpang yang sudah tiada, di mana Paris yang bertugas mengamati area sekitar pun tiba-tiba mendengar suara yang diduga adalah Riddick. Namun, saat ia pergi ke bawah menemui Sharon dan Jack, mereka berdua mengaku tidak mendengar suara apa-apa sampai muncul seorang penumpang yang berhasil selamat. Jack yang berada di kejauhan pun menembaknya karena mengira jika itu adalah Riddick. Saat Jig akan menguburkannya, ia baru sadar jika ada lubang baru pada tanah yang sedang digalinya dan tiba-tiba ya, tepat saat Sharon istrinya datang ke sana, ada si Riddick yang sedang berdiri di dekat galian, sehingga Sharon mengira jika Riddicklah pelakunya, yang ketika Riddick sedang melarikan diri, muncullah John yang lagi-lagi berhasil menangkapnya. Riddick pun kembali diikat dalam bangkai pesawat, di mana pria yang penasaran dengan sosok Riddick pun bertanya tentang asal-usul mata yang berkilau, di mana Riddick mengaku bahwa dirinya mendapatkan mata tersebut akibat dipenjara di kegelapan dalam waktu yang sangat lama, sehingga ia pun memutuskan untuk mengoperasi matanya yang akhirnya membuat ia bisa melihat dalam kegelapan, namun tak mampu melihat dalam cahaya yang terang benderang. Dengan tegas, Riddick menjelaskan bahwa dia bukanlah pelakunya, malah jika mereka takut terhadap Riddick, justru ada sesuatu yang patut lebih mereka khawatirkan, yaitu sosok yang menyeret Jig ke dalam lubang tersebut. Sebagai co-pilot, Pry merasa bertanggung jawab atas keselamatan semua penumpangnya, sehingga ia pun nekat masuk dalam lubang tersebut untuk mencari dan memastikan kondisi Jig saat ini. Ya, Pry menemukan potongan kaki Jig dan melihat makhluk asing yang sedang mengincar dirinya di kegelapan. Sadar jika nyawanya sedang dalam bahaya, Pry pun dengan cepat naik ke salah satu lubang agar bisa keluar dari lokasi tersebut. Nearly got. Setelah bermusyawarah, John dan kawan-kawan pun sepakat untuk melepaskan Riddick dan meminta bantuannya untuk menyumbangkan tenaganya agar mereka semua bisa segera meninggalkan planet ini, di mana mereka membawa satu baterai yang menjadi sumber tenaga pesawat untuk diuji coba pada pesawat kecil yang ada di camp para penjelajah. Last one. For now. Sesampainya di camp, Pry pun langsung memasang baterai ke pesawat kecil dan ternyata satu baterai tidaklah cukup untuk menyalakannya. Diperlukan setidaknya 5 baterai lagi untuk mereka bisa menerbangkan pesawat tersebut. Tak lama, Imam berhasil mendapatkan air dari mesin pompanya dan mengumpulkan semua orang untuk minum. Di mana Riddick yang punya insting kuat pun punya sebuah teori masuk akal jika orang-orang di camp ini tidak pergi meninggalkan planet, melainkan disikat habis oleh monster yang juga telah menghabisi Jig, yang demi untuk membuktikannya, Riddick menyarankan mereka untuk memeriksa ruang utama yang sedari tadi belum diperiksa. Tak lama, mereka pun mendengar teriakan dari salah satu anaknya Imam yang berasal dari ruang utama yang dimaksud. Yang setibanya mereka di sana, muncullah beberapa makhluk asing terbang yang telah menewaskan anak Imam dan masuk dalam sebuah sumur yang sepertinya adalah makhluk yang sama dengan yang sudah menghabisi Jig.
Di lubang tadi, saat sumurnya diperiksa, terdapat banyak sekali tulang-tulang manusia yang kemungkinan adalah orang-orang yang ada di camp ini, di mana Riddick berpendapat bahwa makhluk-makhluk ini hanya bisa menyerang manusia dalam kegelapan saja. Prai pun menemukan beberapa sampel percobaan dengan keterangan waktu 20 tahun yang lalu. Ia pun lantas mencocokkannya dengan miniatur tata surya yang akhirnya mengungkapkan sebuah fakta tentang planet ini yang awalnya dikira tidak akan pernah ada malam hari. Ternyata setiap 22 tahun sekali planet ini akan berada dalam kegelapan akibat gerhana yang secara kebetulan akan terjadi dalam beberapa jam lagi. You're not afraid of the dark, are you? Tak ada pilihan lain lagi, mereka pun harus secepatnya pergi meninggalkan planet ini sebelum makhluk-makhluk itu keluar dan memaksa mereka semua yang dengan kendaraan bertenaga surya. Mereka pun langsung kembali ke lokasi pendaratan untuk mengambil 5 baterai lagi agar pesawat kecilnya bisa dinyalakan. Dan ya, gerhana pun terjadi lebih cepat dari dugaan, di mana mereka akhirnya terjebak dalam lokasi pendaratan, sehingga mau tidak mau mereka pun harus bersembunyi dalam bongkahan pesawat. Namun karena Sharon dan Riddick masih berada di luar, mereka berdua pun disuruh Prai untuk tiarap dan jangan bergerak sama sekali. Tetapi karena Sharon tidak sabaran, ia pun bangun dari posisinya dan langsung diserbu oleh makhluk-makhluk tersebut. Like I said, it ain't me you gotta worry. Dan setelah semua orang sudah berada dalam kabin pesawat, mereka pun sempat bingung harus biji mana, karena jikalaupun tetap bertahan di sini, tentu lama-kelamaan akan mati juga. Dan benar saja, baru saja dibicarakan sudah muncul satu makhluk yang berhasil masuk, di mana Riddick meminta mereka semua untuk diam dan jangan bergerak. Tetapi salah satu anak imam yang bernama Hasan terlalu takut untuk hanya berdiam diri, sehingga ia pun harus menjadi korban selanjutnya. Just don't run. Riddick? It's like the night is scalding it. It hurts them. Disitulah John dan kawan-kawan akhirnya sadar jika kulit makhluk ini akan terbakar apabila terkena cahaya secara langsung. Sehingga mereka pun mulai mengumpulkan barang-barang yang mengeluarkan cahaya dan segera berangkat menuju camp untuk menghidupkan pesawat kecilnya. Maybe we got enough light. Not for fucking what? We stick to the plan. Know our blood now. Meskipun sudah membawa kabel LED, bukan berarti mereka aman dari rongrongan makhluk ini, karena dalam sepanjang perjalanan mereka terus mendapat teror dari makhluk tersebut, sehingga seperti biasa dalam sebuah kelompok bertahan hidup, selalu saja ada satu orang yang boloho atau dalam istilah ilmiahnya sering disebut dengan lolot, yakni si Paris yang tak tahan dengan semua teror hingga memutuskan untuk memisahkan diri, yang justru malah tak sengaja merusak sumber listrik kabel LED-nya, sehingga mau tidak mau si Paris pun harus menanggung akibatnya. I was supposed to die in France. Mereka pun segera menyalakan obor, di mana Riddick tiba-tiba menghentikan perjalanan setelah dia merasa ada sesuatu yang sudah memancing para makhluk itu terus mendekati mereka, bukan karena gerakan, tetapi karena ada darah yang sudah memancing makhluk-makhluk itu, hingga Riddick yakin bahwa Jack, si anak gundul yang ada di belakang, bukanlah laki-laki, melainkan anak perempuan yang sedang menstruasi.
Jack pun akhirnya jujur bahwa dirinya memang perempuan yang sengaja menyamar menjadi laki-laki setelah merasa jika jadi laki-laki akan lebih aman dan diterima oleh mereka semua, di mana John akhirnya menunjukkan watak aslinya ketika ia menyuruh Riddick untuk membunuh si Jack dengan alasan hanya akan menjadi beban dan membahayakan anggota kelompok. Yang meskipun Riddick notabene adalah seorang pembunuh yang kejam dan sadis, ia tidak akan sampai tega membunuh anak kecil hingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Dan ya, Riddick pun berhasil melukai punggung si John sehingga memancing satu makhluk untuk mendekatinya dan tersisa 5 orang, yaitu Riddick, Pry, Jack, Imam, dan 1 anak Imam yang masih tersisa. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan hingga sampai di satu jalan yang terhimpit oleh tebing tinggi. Di sini, perjalanan mereka pun terhambat ketika anaknya Imam sempat ditarik oleh salah satu makhluk, di mana Riddick yang membawa baterai pun tetap melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan hal itu, sehingga Jack meminta Riddick untuk berhenti sebentar, tetapi inilah yang terjadi. Riddick berhasil menyelamatkan Jack termasuk menghabisi makhluk tersebut, namun anak Imam harus bernasib naas saat dirinya tarik oleh makhluk lain, sehingga Riddick pun segera menyuruh mereka bertiga untuk masuk ke dalam sebuah gua kecil untuk mengamankan diri. Dan ya, Riddick rupanya sengaja mengelabui mereka dengan menutup pintu keluar sehingga ia bisa kembali ke pesawat kecil dan pergi dari planet ini sendirian. Di tengah keputusasaan itulah mereka bertiga menemukan banyak sekali ulat yang mengeluarkan cahaya dan menggunakannya sebagai penerangan, hingga akhirnya Pry berhasil menemukan jalan keluar melalui atas dan segera menyusul Riddick ke lokasi pesawat kecil. Pry pun memohon agar Riddick bisa sedikit mengasihani Imam dan Jack yang masih terjebak di goa, yang meski awalnya sempat menolak, Riddick yang pada dasarnya masih punya hati nurani pun akhirnya berubah pikiran dan kembali bersama dengan Pry untuk menyelamatkan Imam dan juga si Jack. Saat Pry, Imam, dan Jack sudah berhasil mencapai pesawat, kini giliran Riddick lah yang harus ketinggalan setelah dicegat oleh satu makhluk yang sebagai sesama pembunuh. Riddick sempat menjinakkan makhluk tersebut, namun muncul makhluk lain dari belakang sehingga mendengar teriakan Riddick, Pry yang tak tega pun segera pergi menyelamatkannya, dan sungguh tragis nasib Pry yang tak bisa ikut pulang setelah satu makhluk berhasil mendapatkannya. Setelah Riddick sudah tiba di pesawat, ia pun segera menyalakannya, dan karena tidak ingin pergi tanpa memberikan perlawanan balas dendam, Riddick pun sengaja mematikan pesawatnya dan langsung menyalakannya kembali saat makhluk-makhluk itu sudah mendekat. Entah bagaimana nasib Riddick, Imam, dan Jack, karena pesawat yang mereka tumpangi adalah pesawat kecil yang tidak diperuntukkan untuk perjalanan jauh. Apakah Riddick akan diminta bantuan? Entahlah, kita saksikan di film selanjutnya. Alur cerita film, aksi balas dendam, dan inilah filmku. Naon sih? Riweuh.